Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul Keamanan Informasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Hilo Ayu Evi Oktaviari, dan dua teman saya, Kadek Dwi Mahendra dan Surya Firmansyah. Dalam pemaparan materi ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, tujuan keamanan informasi. Yang kedua, manajemen informasi. Yang ketiga, ancaman. Dan yang keempat, risiko. Keamanan informasi. Keamanan informasi adalah menjaga informasi dari ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya menjamin kelangsungan bisnis, mengurangi tingkat risiko dan mempercepat atau memaksimalkan pengambilan keputusan investasi serta peluang bisnis. Tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yakni yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengakses informasi tertentu. Yang kedua, integrity atau integritas. Keamanan informasi menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang mengakibatkan perubahan informasi dari aslinya. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Keamanan informasi menjamin pengguna dapat mengakses informasi kapanpun tanpa adanya gangguan dan tidak dalam format yang tidak bisa digunakan. Kemudian, contoh dari keamanan informasi antara lain, yang pertama, physical security. Keamanan informasi. Contoh keamanan informasi antara lain yang pertama, physical security. Keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam. Yang kedua, operational security. Keamanan informasi yang berhubungan dengan keamanan personil biasanya saling berhubungan dengan ruang lingkup physical security. Yang ketiga, network security. Keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Yang keempat, personal security. Keamanan informasi yang bertujuan mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi, serta apa yang masih ada di dalamnya, serta kemampuan untuk memanfaatkan media dan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, nomor 5, communication security. Keamanan informasi yang memfokuskan pada bagaimana pengamanan peralatan jaringannya, data organisasi, jaringan dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari EVIC, yaitu manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management yang disebut ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management. Lalu, manajemen keamanan informasi menjadi penting diterapkan agar informasi yang beredar di perusahaan dapat dikelola dengan benar, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dengan benar, pula dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. ISM terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Identifikasi threat atau ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. 2. Mendefinisikan resiko dari ancaman yang dapat memaksakan. 3. Penetapan kebijakan informasi atau penetapan kebijakan keamanan informasi. Lalu yang keempat, menerapkan kontrol yang tertuju pada resiko. Lalu ada ancaman. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat merupakan organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan bersifat disengaja maupun tidak disengaja. Lalu ada ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman eksternal misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan atau disebut juga pesaing usaha.
Lalu ada tindakan kecelakaan tidak disengaja dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja dan dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Lalu presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu jenis-jenis ancaman. Yaitu ada malicious software atau malware terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem tersebut. Lalu terdapat beberapa jenis perangkat lunak yang berbahaya, yakni yang pertama ada virus, yang kedua ada worm, yang ketiga ada trojan horse, yang keempat ada adware, dan yang terakhir ada spyware. Lalu ada resiko. Resiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Lalu, ada semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, yang kedua ada penggunaan yang tidak terotorisasi, yang ketiga ada penghancuran tidak terotorisasi dan penolakan layanan, yang terakhir ada modifikasi yang terotorisasi. Baik, kesimpulan dari materi kami, dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management yang biasa disebut dengan ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen berlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau biasanya disebut dengan BCM. Istilah manajemen risiko atau risk management dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami ucapkan mohon maaf dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.